bahwa ada keinginan yang kuat, dua arus akan bertemu antara kehendak rakyat dan kampus pada tanggal 20 April untuk kemudian mendorong Presiden mengambil sikap-sikap tegas, lebih jauh berani lagi untuk melakukan evaluasi terhadap lingkaran kekuasaan, yang dimaksud kabinet. Akan ada di sana catatan yang sudah di-capture oleh Presiden, sudah bisa terlihat mana menteri-menteri yang misal dalam kasus pagar laut itu kan, terlihat mereka bukan men-supporting tapi menghambat. Terlihat juga bagaimana kementerian yang mestinya memetakan atau mendesain roadmap terhadap upaya penegakan hukum justru tidak jalan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, Bang Edi channel juga, sobat juga atau sahabat? Sahabat Bang Edi. Sahabat dan bolonya Faisal Azega, Guru besar. guru besar, kritikus politik, ya. Yang kadang-kadang susah kita mengikuti perkembangan pemikirannya yang terlalu jauh. Lompatannya kejauhan. Lompatannya kuantum, ya. Kuantum politik. Dan dia mengisukan hal yang luar biasa. Tetapi sebelumnya saya kasihkan kesempatan dulu kepada Bang Edi untuk introduction. Iya. Hasil pertemuan tadi, Pak. Hasil pertemuan tadi. Nanti saya tambahkan juga. Oke, silakan. Oke, teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang tadi baru saja selesai kita dengan civil society lain kumpul ya. Ada sejumlah purnawirawan juga, Jenderal Bintang 4 dan sebagainya. Tapi kita sebut nama antara lain ada Said Didu ya. Ini berdua Pak Ketua sudah muncul dan yang lain-lainnya. Jadi kita membuat semacam gagasan untuk melakukan desakan-desakan kepada Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia. Dan karena banyak tokoh juga sangat bervariatif ya, baik materi tuntutan maupun konsekuensi yang akan didesakan juga kepada Prabowo Subianto. Jadi silakan sobat era sekalian yang tertarik ya, mudah-mudahan ya, yang tertarik ada rezeki ya. Karena lumayan lama juga 13 hari, kan biasanya paketnya 9 hari, 11 hari ya. Ini 13 hari plus 2 hari menginap di Jakarta bagi orang daerah 1 malam dan menginap di Jeddah menjelang kepulangan 1 malam. Itu makanya dibilang 13 hari plus 2. Jadi tidak mengganggu paket 13 harinya. Dan harganya reasonable ya, bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi paling inti adalah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ingin umroh bareng ya akan diumrohkan. Nah, teman-teman sekalian, selesai acara tadi kita ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman lain. Kemudian tiba-tiba teman kita nih Faisal Azega punya sesuatu yang perlu kita dengar sama-sama. Punya hajat ya. Hajatan, tapi sesuatu yang perlu kita dengar. Dan salah satu poin tadi kita kumpul adalah bahwa kita perlu mensosialisasikan, memberikan pencerahan kepada rakyat sehingga pada saatnya diperlukan gitu rakyat sudah siap dan mau bergerak gitu ya. Iya. Oke, balik ke review lagi, silakan. Iya. Jadi beliau menyebut 20 April. Saya langsung connect dengan 6 bulan masa pemerintahan Presiden Prabowo. Banyak aspirasi. Ada aspirasi yang menginginkan perubahan kabinet dan seterusnya. And then the question, ada apa dengan 20 April sehingga Anda mengatakan aksi besar-besaran if tidak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti ini? Silakan. Ya, saya mengamati dari hasil rembuk para tokoh Bang Said Didu dan abang-abang semua tadi, jenderal-jenderal purnawirawan, tokoh-tokoh civil society, representasi dari kampus juga, berada pada satu kesimpulan yang sangat menarik. Gerakan menagih janji
komitmen Presiden Prabowo untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja maupun struktur pemerintahan. Karena kemarin gerakan 100 pasca 100 hari mahasiswa elemen rakyat turun ke jalan. Kemudian sebelumnya Pak Prabowo mengatakan berikan waktu untuk saya sampai bulan April, jangan 100 hari, 6 bulan. Nah, itu di mana dia ngomongnya? Hampir dipublish seluruh media. Oke. Dia Berarti firm ya itu April. Dia mengatakan bahwa 6 bulan, berarti perhitungannya tanggal 20 April dan Bang Saidido sangat cerdas untuk merangkum suara aspirasi. Bahwa ada keinginan yang kuat, dua arus akan bertemu antara kehendak rakyat dan kampus pada tanggal 20 April untuk kemudian mendorong Presiden mengambil sikap-sikap tegas, lebih jauh berani lagi untuk melakukan evaluasi terhadap lingkaran kekuasaan yang dimaksud kabinet. Akan ada di sana catatan yang sudah di-capture oleh Presiden, sudah bisa terlihat mana menteri-menteri yang misal dalam kasus pagar laut itu kan, terlihat mereka bukan main supporting tapi menghambat. Terlihat juga bagaimana kementerian yang mestinya memetakan atau mendesain roadmap terhadap upaya penegakan hukum justru tidak jalan ini. Kejaksaan jalan tapi Kapolrinya agak lambat. Jadi arus besar yang menghendaki misal Kapolri dicopot, Tito Karnavian dicopot, Bahlil juga harus dievaluasi dan dicopot, Erick Thohir kan, di mana hancur-hancuran BUMN. BUMN hari ini kan seperti bakul sampah besar, di dalamnya isinya penyamun, dan kemudian ada di meja Presiden, dan Presiden sudah melihat Erick Thohir hanya memperkaya diri dan memperkaya kelompok keluarganya dan konco-konconya. Nah ini semua gambaran besar, utuh, objektif, yang Presiden sendiri melihat sama dengan sudut pandang kita yang juga berdiskusi untuk mencari solusi terhadap negara, bukan pemerintah, negara. Jadi silakan sobat era sekalian yang tertarik ya, mudah-mudahan ya, yang tertarik ada rezeki ya. Karena lumayan lama juga 13 hari, kan biasanya paketnya 9 hari, 11 hari ya. Ini 13 hari plus 2 hari menginap di Jakarta bagi orang daerah 1 malam, dan menginap di Jeddah menjelang kepulangan 1 malam. Itu makanya dibilang 13 hari plus 2. Jadi tidak mengganggu paket 13 harinya. Dan harganya reasonable ya, bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi paling inti adalah semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ingin umroh bareng ya akan diumrohkan. Nah, jadi saya kira seruan Bang Saidido, para tokoh-tokoh civil society yang baru saja disimpulkan lewat pertemuan ratusan tokoh-tokoh yang hadir tadi, ini menjadi satu rekomendasi moral akan memanfaatkan ruang suci bulan puasa, kemudian bergulir konsolidasi untuk nanti kita wujudkan pada tanggal 20 April itu memang tidak ada pilihan. 6 bulan bersama dengan janji Prabowo mereshuffle kabinet, rakyat, elemen kampus akan turun ke jalan lagi menuntut. Kalau tidak dipenuhi apa yang diinginkan. Tapi begini, 20 April itu adalah semacam nagih ya. Ya gerakan. Kalau saya begini, reshuffle maka gitu bergerak besar gitu. Kalau saya menangkap secara tegas tadi, Presiden diberi kesempatan untuk membenahi. Tetapi untuk para brutus-brutus yang dalam tanda petik menteri-menteri bermasalah ini akan digulingkan. Jadi tanggal 20 April itu akan banyak turun ke jalan untuk mengatakan gulingkan, bukan Presiden, bukan gulingkan Presiden, gulingkan para menteri-menteri brutus-brutus yang sudah terlihat. Ini titipan Jokowi, titipan oligarki, titipan para garong, kelompok-kelompok para pencuri dan lain-lain kan. Kalau saya begitu aja saya kira. Jadi 20 April itu bukan permulaan, tetapi batas akhir. Batas akhir. Jangan dipikirkan jadi kalau misal Presiden yang sudah berjanji melakukan evaluasi, kemudian tidak ditegakkan dengan sikap tegas untuk membersihkan struktur pemerintahan dari para brutus-brutus yang bermasalah, maka kemudian jangan salahkan rakyat juga. Penggulingan menteri-menteri ini bisa berujung terhadap apa yang dicemaskan oleh berbagai pihak. Jangan-jangan kemesraan, kedekatan Presiden yang dipaksakan, dipasung untuk terus patuh kepada Jokowi, kemudian berakibat terjadi semacam kondisi destruktif, kondisi yang tidak bisa diinginkan. Terlebih
situasi realitas ekonomi hari ini kan kita bisa lihat. Dolar setelah diumumkan dana antara itu kan tidak turun, justru naik. Dan justru saham-saham juga berjatuhan kan. Nah, ini membutuhkan pencermatan yang hati-hati. Apakah semua kebijakan belakangan Pak Prabowo ini memang dia menggendong Jokowi seolah-olah memberi kemesraan, tapi kebijakannya menghentikan IKN misal, terus menyasar mafia-mafia migas, kemudian terjadi pukulan balik dari kekuatan tangan-tangan oligarki. Nah, itu semua dibahasakan, didiskusikan tadi, agar oposisi hati-hati. Kita masih beri ruang dulu. Kita beri ruang dulu untuk, oke lah, Pak Prabowo berjalan dengan kepala tegak. Ada lagi gimmick sandiwara lah. Bujuk rayu sedikit mantan-mantan Presiden Jokowi ya. Tapi rakyat menangkap. Kalau ketajaman pedang penegakan hukum itu terus dilakukan, maka sebenarnya rakyat tidak butuh lagi gimmick. Rakyat percaya kepada Pak Prabowo. Apalagi bulan April nanti, kemudian tekanan publik yang menghendaki efisiensi dalam postur, dalam anatomi kekuasaan itu, di mana sampah-sampah itu dilepas, maka Prabowo akan lebih jauh melaju.